habis itu aktif lagi. Yang terakhir Bapak Kepala Sekolah yang beta hormati dan seluruh staf guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun wa la yushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, orang tua siswa yang selalu dirahmati Allah dan selalu dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dari wakil dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah hadir di sini untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekolah saja. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini Allah pertemukan kita di sebuah tempat yang mulia ini untuk saling bermujahadah. Mujahadah itu saling berjumpa, saling bertransformasi pengetahuan, saling mengenal. Karena Allah katakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa cinta itu selalu berjumpa ketika bertepuk dua tangan, tapi cinta itu tidak akan terjadi ketika hanya bertepuk sebelah tangan. Silaturahmi itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada perjumpaan dan pertemuan di situ. Tapi ketika tidak ada perjumpaan, maka rahmat dan rahimnya Allah itu sulit tumbuh dan tercapai di situ. Dengan demikian perjumpaan ini saya ingin memperkenalkan bahwa saya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang mungkin ada beberapa pengetahuan yang menjadi pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin anak-anaknya insya Allah ingin melanjutkan studinya untuk mencapai cita-cita dan impiannya. Yang pertama, kami ingin, sebenarnya percakapan kami dengan kepala sekolah itu, kami ingin membuat sebuah kerjasama antara OSIS dan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah untuk mengajari mereka bagaimana cara membuat perayaan hari-hari besar Islam. Dan itu kontribusi kampus kepada sekolah untuk mendidik anak-anak supaya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid. Yang kedua, anak-anak akan dilatih bagaimana mereka mampu mengatur acara-acara keislaman. Tapi hari itu nanti beta dengan kepala sekolah akan cerita dari hati ke hati. Tapi yang beta ingin sampaikan, karena ini bagian dari perjumpaan yang menurut beta mungkin ibu-ibu juga masih baru kenal beta. Beta namanya Pak Syarifuddin, kebetulan diamanahkan oleh negara sebagai wakil dekan 3 yang berhubungan dengan pengembangan dan kerjasama. Ada 3 hal yang mungkin yang perlu beta sampaikan di tempat yang mubarakah ini. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi kader-kader bangsa yang betul-betul hormat pada orang tuanya, sayang pada orang tuanya, taat pada gurunya, dan taat pada negara. Ini kenapa menjadi penting? Karena hari ini orang tua itu kadang-kadang disepelekan. Ketika HP berbunyi, itu anak-anak lebih patuh pada HP-nya daripada panggilan orang tuanya. Dulu ini tidak pernah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika ayah dan ibu ada tamu, lalu kemudian orang tua main mata saja, itu kita sudah tahu bahwa itu ayah dan ibu kita, itu seorang besar. Nah sekarang ketemu mata bagara-bagara sampai mulus bengkok, bilang kata keluar dari situ, mereka belum paham. Ini menunjukkan bahwa ada terjadi perubahan sosial yang terjadi di dalam rumah kita, di lingkungan kita, bahkan di sekolah kita. Harus kita bikin supaya kepatuhan anak-anak kita itu menjadi sebuah keniscayaan. Namanya spiritual capital. Spiritual capital itu apa? Jangan sampai pakai dan kamu tuh pakai bicara-bicara yang begini, betul saya paham. Dan
ke spiritual itu artinya orang yang punya modal agama. Karena Allah turun ini untuk mengatur supaya ketemu hidup ini jadi tertib. Modal satu-satunya hanya agama yang bisa mempertahankan identitas akhlak kita kepada orang tua. Tidak ada ilmu yang bisa memperbaiki moral kita kecuali ilmu agama. Kalau ilmu pintar, ketong hari ini baca, maka ketong bisa bercakap-cakap dan mengucapkan itu secara rapi di depan publik. Tapi akhlak itu harus dibentuk dari rumah. Akhlak itu harus dibentuk dari sekolah. Akhlak itu harus dibentuk dari lingkungan. Karena akhlak sendi-sendi kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua, anak-anak kita harus diarahkan. Karena sekarang ini dengan banyaknya informasi yang begitu besar. Kalau dulu orang bisa tahu ilmu agama itu harus sekolah. Sekarang orang tinggal dalam rumah saja. Ada mamasa-mamasa bikin papeda, tinggal buka YouTube, kau sudah tahu bertemu dengan ahli-ahli agama. Banyak menunya. Sebagai orang tua harus memiliki, Allah bilang fatabayyin. Ketika ada informasi, ketika ada berita, cek and recheck berita itu dulu. Jangan sampai berita itu membuat perpecahan, membuat pertumpahan darah, membuat salah paham. Gara-gara berita bisa terjadi perceraian. Gara-gara berita dua organisasi bisa berantakan. Gara-gara berita antar kampung bisa berkelahi. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahala. Hati-hati dengan berita. Asbabun nuzul dari ayat ini, satu ketika Nabi suruh orang pi ambil zakat di Yaman. Lalu kemudian yang disuruh ini karena tidak amanah, panako, taruhlah misalnya di sini di Tleupi ambil zakat di itu sana, ada wakal sana. Sampai di wakal ada dong kasih tahu, itu di sana ada masalah begini. Padahal sebenarnya yang ini hanya kasih dia berita hoax, hanya dia balik. Nabi tanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak sampai di Yaman? Ya Rasulullah ada begini, ada begini, ada begini. Padahal itu berita hoax, sampai di sana ternyata tidak sampai di sana. Lalu orang yang di sana itu menunggu, mana fulan yang akan menyampaikan berita zakat kepada kita? Ternyata dia sudah sampai. Betapa pentingnya kita menjaga, mengarahkan anak kita supaya anak kita benar-benar bisa memilih mana benar dan mana yang kelihatan benar. Kelihatan benar itu kalau katong bungkus dengan iklan yang bagus, maka itu kelihatan menarik. Tapi ketika kebenaran itu diucapkan, maka cinta akan hadir dalam kehidupan kita. Itulah sehingga ketong sebagai orang tua, ketong mesti arahkan ketong anak-anak, semoga mereka bisa menghormati kita, menghormati gurunya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ibu harus menitipkan dan mewariskan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tangguh. Supaya apa? Mungkin ketong semua meninggal, ketong semua ini sudah jadi tanah, minimal dong kirian Fatihah pada ketong. Ya Allah, ini malam Jumat ketong kirian Fatihah pada ketong orang tua. Karena suratul Fatihah akan menjadi cahaya di dalam kubur, akan menjadi pelita di dalam kubur, akan menjadi perbaikan di dalam kubur. Sehingga tugas kita mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan cita-cita agama dan kebangsaan kita. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, yang perlu ketong perbaiki dan ketong saling mengingatkan bagaimana menjadikan keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu artinya sakinah? Sakinah itu ada ketenangan yang hadir di dalam rumah tangga kita. Ada cinta yang tumbuh di dalam rumah tangga kita. Ada kebahagiaan yang hadir di dalam memberikan ketenangan. Untuk mencapai itu, maka butuh ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang tenang tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang hidupnya santai, damai, nyaman tanpa ilmu pengetahuan.
maka anak-anak kita perlu kita arahkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sakinah itu artinya tenang, senghalba, segala urusan beres. Itu yang harus kita ciptakan di dalam keluarga kita. Yang kedua adalah mawaddah. Allah memilih 3 diksi ini, ternyata tujuannya beda-beda. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu ada perasaan cinta yang terus tumbuh dan berbunga-bunga antara suami istri. Ketika ini tumbuh, maka anak itu mendapat jaminan sosial kebahagiaan. Ketika mawaddah ini tumbuh, ada perasaan cinta yang terus tumbuh dalam keluarga, maka disitulah terjadi surga. Maka disitulah terjadi keindahan. Maka disitulah terjadi kedamaian. Saya kira ini perlu kita ciptakan di dalam keluarga. Dan terakhir, yang namanya warahmah. Inilah mungkin mudah-mudahan yang ketemu semua sampai, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita doakan mudah-mudahan ketemu semua dalam ruang ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, umur panjang semua, Allah mudahkan rezekinya dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf lahir dan batin pada seluruh staf guru, ibu semua, mohon maaf mungkin ada terlalu lama, terlalu panjang, kita mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan, tapi tujuannya untuk membangun silaturahmi. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.